pelajaran tarikh fikih Islam. Apa ini tarikh fikih Islam? Yaitu tarikh apa? Sejarah fikih Islami, ya, sejarah perkembangan fikih dari sebelum zaman Nabi sampai empat mazhab yang empat. Siapa itu mazhab yang empat? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang fikih ini, ya. Kalau ilmu fikihnya kemarin Ustaz nggak masuk, ya? Hari Senin, ya? Iya. Online, hah? Iya, yang fikihnya. Fikihnya kan jam terakhir fikih, kan? Iya, itu sudah Ustaz. Hah? Oh iya. Tapi ada yang masuk? Oh. Iya, tapi udah Ustaz ganti jadi online, ya. Nanti ada di YouTube. Insyaallah pertemuan minggu depan itu Ustaz masuk. Sekarang kita udah dapat semua bukunya? Belum, Ustaz. Berapa orang yang belum? Sudah? Oh, jadi itu belum juga? Oh, ada. Ya, berarti beberapa setengahnya, ya. Ini yang nggak masuk siapa ini? Nggak ada? Emang offline, ya? Memang online, ya? Karena dia milih online, ya? Udah. Ya, kita masuk sekarang ke pembahasan tarikh fikih Islam. Apa sih itu tarikh fikih Islam? Yaitu adalah sejarah perkembangan fikih, ya. Perkembangan ilmu fikih, ya. Sebenarnya ini, ya, kalau kita anggap dibanding fikih sama akidah, tafsir, ini nggak terlalu penting, ya. Tapi ini kita cuma mengetahui sekilas tentang fikih Islami saja di dalam Islam, ya. Sebelum kita masuk ke dalam tarikhnya, kita harus mengetahui apa itu fikih, ya, apa itu ilmu fikih dulu. Siapa yang tahu, yang udah lama belajar fikih? Mana penghapusnya? Udah ini? Lihat, sekarang kita mempelajari dulu apa itu fikih. Siapa yang tahu? Al-fiqhu. Kenapa kita harus memahami fikih dulu? Karena kita akan mempelajari sejarah tentang fikih, ya. Apa itu fikih? Secara bahasa, ya, al-fahmu. Apa itu? Pemahaman, ya. Dari kata fahima yafhamu, atau fikih faqiha yafqahu, ya. Artinya al-fahmu. Sebagaimana doa Nabi Musa ketika ingin mendakwahi Fir'aun, apa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Yafqahu qawli, yang mana perkataanku akan memahaminya, ya. Maksudnya membuat Fir'aun itu paham, ya. Kenapa? Karena Nabi Musa itu dia lidahnya agak sedikit, apa ya, kalau kita bilang celat, ya, atau kalau berkata nggak jelas, ya. Maka Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun, ya, Nabi Harun yang lebih jelas, yaitu saudaranya.
Itu dia artinya memahami ya, pemahaman ya. Ya, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW terhadap Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din, ya maksudnya berikanlah dia pemahaman yang lebih luas di dalam agama. Itu menunjukkan bahwasanya fikih al-fahmu itu adalah fikih itu adalah pemahaman. Kemudian secara istilah, ya di sini siapa yang bisa baca? Coba satu orang. Coba Umar bisa baca? Masa bisa? Siapa yang bisa? Davi. Ada di buku kan? Al-ilmu bi ahkam, al-ilmu bi ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Apa itu fikih secara istilah? Adalah sebuah ilmu ya. Ilmu yang mana ilmunya? Ilmu yang mempelajari tentang ahkam. Ahkam ini jamak dari apa? Ya, hukum-hukum ya. Berarti kalau disebutkan hukum berarti keluar dari berarti yang bukan ilmu fikih apa? Contohnya misalnya keyakinan. Keyakinan itu dia bukan masuk ilmu fikih. Kenapa? Karena bukan hukum ya. Ahkamu asy-syar'iyyah, syar'i yang menurut oleh syariat, seperti dilandasi dengan Al-Qur'an dan hadis. Berarti yang bukan ahkamu syar'iyyah seperti misalkan tentang hukum peradilan, hukum pidana misalkan, itu tentang hukum, akan tapi dia bukan syariah, paham ya? Hukum pidana, hukum misalnya tentang orang mencuri ya, tentang misalnya di sarjana hukum. Nah, itu bukan hukum syari, bukan ahkam syariah. Kenapa? Karena dia tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jadi fikih ada ilmu tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah. Apa arti amaliyah? Siapa yang tahu? Amaliyah. Nggak tahu amaliyah? Apa? Umar? Nggak tahu juga? Siapa yang tahu? Farel? Al-amaliyah, amal, yaitu tentang amal, perbuatan yang nampak. Jadi kita kalau lihat ilmu fikih itu semuanya nampak, seperti sholat, berwudu, ya kan? Nampak semua ya. Beda dengan i'tiqadiyah misalnya, keyakinan. Jadi masuknya itu bukan fikih tapi akidah kalau tentang i'tiqadiyah. Paham ya? Min adillatiha, dari dalil-dalil, baik itu dalilnya ada berapa di sini? Dalil itu ada 4, apa saja? Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, ada 4 yang tafsil. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Yang tafsil ini yang terperinci ya. Maksudnya hukum fikihnya itu dia terperinci, seperti dalil ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini dalil tentang apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalil tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalil tentang berwudu. Nah, Mas antum ya, tentang berwudu. Nah, maka itu dia dalilnya secara tafsil. Allah katakan harus mencuci muka, habis itu cuci tangan sampai sikut. Itu dia tentang tafsil, terperinci. Ya. Maka itulah yang dimaksud dengan fikih. Paham sampai sini fikih? Paham. Kalau hukum tentang tata cara sholat masuk ilmu apa itu? Tentang mengimani bahwa tentang kehidupan di akhirat, itu ilmu apa masuknya? Akidah. Tentang warisan masuk ilmu apa? Fikih. Tentang sejarah Nabi. Ya, maksudnya sirah ya, atau akidah itu maksudnya. Paham ya? Itu dia. Akan tapi jadi kita udah bisa membedakan antara fikih dan akidah. Ada yang tanyakan, udah tulis semua? Yang ada bukunya tulis, yang ada bukunya. Ini udah, yang ada bukunya siapa? Ya, tulis dulu. Padahal ada ya, yang ada. Kumahan tulis dulu. Fikihnya udah sampai mana? Dulu kelas 10. Siapa yang ngajar fikih dulu? Kelas 10. Ya, sampai mana? Masih bab toharoh? Bab toharoh? Berarti kita lanjut bab sholat. Kelas 11 ini. Iya. Kalau dulu kelas 9 udah bab zakat. Emang Ustaz. Masih. Tapi enggak banyak karena beliau ada pondok sendiri. Di mana itu? Bukan Imam apa lupa. Imam Syafi'i beda lagi. Tapi beliau ngajar juga di situ. Tapi beliau jadi mudir di pondok baru, lupa Ustaz. Jadi kepala sekolah apa? Lihat di sini ketika disebutkan tadi ahkamus syar'iyyah, saya jelaskan sedikit lagi. Ketika disebutkan ahkamus syar'iyyah, berarti yang bukan termasuk ahkamus syar'iyyah seperti ilmu nahwu, termasuk ahkamus syar'iyyah enggak? Kalau kita belajar tentang hukum nakirah, makrifat, shorob, kenapa? Kenapa enggak termasuk ahkamus syar'iyyah? Ya, karena tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dia cuman bahasa Arab saja. Begitu juga balaghah, begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau tadi dikatakan amaliyah, berarti yang enggak amaliyah apa? Seperti i'tiqadiyah kalau keyakinan ya, seperti beriman atau tentang hari akhir, tentang apa lagi? Tentang misalnya kita mempelajari tentang akidah, maka itu tidak termasuk fikih. Kenapa? Karena dia bukan amaliyah tapi i'tiqadiyah. Apa bedanya amaliyah?
Kalau amaliyah itu harus dikerjakan, kalau i'tiqadiyah cukup dia diyakini. Maka kita kalau belajar akidah, nggak ada yang amalan yang harus kita kerjakan kan? Cuman diyakini aja. Misalkan kita meyakini nanti akan ada hari kebangkitan setelah tiupan sangkakala. Kita cuman meyakini aja kan? Ada nggak amalan yang harus kita kerjakan? Nggak ada. Berbeda dengan fikih. Kalau kita belajar dengan sholat, tentang sholat ada amalan yang harus kita kerjakan. Nah, ketika nanti dikatakan ilmu tafsiliyah, ya, nah dia secara terperinci, maka itulah dia fikih secara terperinci. Maka yang tidak tafsiliyah atau secara ijmaliyah ini adalah lawan dari tafsiliyah. Tafsil itu terperinci, ijmal itu secara global, ya. Maka kok dalilnya terperinci seperti tadi kan, dalil tentang wudhu itu terperinci. Tapi kok dalil secara global, ya, misalkan perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Nah, maka itu maksudnya bukan fikih tapi usul fikih. Ya, maksudnya usul fikih. Kalau ijmaliyah dia sama dengan maksudnya ilmu usul fikih, bukan fikih. Siapa yang belum pernah belajar usul fikih? Ada nggak pelajarannya sekarang? Nanti ya kelas 12 ya? Kelas 12. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Biar paham, biar tahu Ustaz ini paham apa enggak. Coba satu orang, siapa yang bisa menjelaskan yang Ustaz jelaskan? Maksudnya jelaskan aja fikih secara bahasa, secara istilah. Ya, apa yang dimaksud fikih secara bahasa dan istilah? Coba sekarang yang masuk dikit, jadi bisa Ustaz tunjuk semua. Jangan ngelak-ngelak ya. Ya itulah dia resikonya milih offline. Kok misalnya mau milih nggak mau ditunjuk ya online aja gitu kan. Nah coba satu Ustaz pilih apa mau bangun sendiri? Satu aja. Pilih aja ya. Coba yang belakang itu, belakangnya Fadal. Coba tulis. Ini ya. Siapa namanya tadi? Ya, Haidar. Jelaskan fikih secara bahasa, secara istilah. Apa jadi maksud dari makna-makna tadi? Dibaca juga apa-apa, tapi dijelaskan. Hah? Kok nggak ada yang ngerti? Dijelaskan apa yang ingat tadi Ustaz jelaskan aja. Ya, secara istilah. Iya, diartikan coba yang Ustaz tulis itu. Ilmu apa itu fikih? Ilmu tentang ya, yang merupakan perbuatan-perbuatan ya dari dalil-dalil yang terperinci. Contohnya ya, dalil tentang sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, itu dalil terperinci tentang sholat, berarti dia masuk ke fikih. Ya, begitu juga tentang wudhu dan seterusnya. Ya, kalau misalnya dalil yang seperti ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo walad diroro, tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan tidak boleh memadaratkan orang lain. Itu dalil fikih apa? Hah? Masuk ilmu fikih nggak itu dalilnya? Tidak. Maksud kenapa? Karena itu dalil bukan terperinci tapi ijmali tadi, ya. Berarti masuknya ke usul fikih. Paham ya? Itu dia. Coba saya tanya lagi satu lagi.
Ya, coba Davi sebutkan macam-macam dalil. Tadi kan kita sebutkan. Ya, jelaskan apa itu Quran, sunnah, qiyas, ijma'. Jelaskan yang tahunya apa. Apa Al-Quran? Terus? Ya, apa itu sunnah? Ya, hadis apa? Apa itu hadis? Masa nggak tahu apa itu hadis? Ya, perkataan, perbuatan, ya, semuanya. Itu yang didafahkan dari Nabi, itu sunnah. Kemudian ijma'. Hah? Pendapat ulama. Ijma' itu kesepakatan, ya, kesepakatan. Jadi semua ulama bersepakat semua, itu dia ijma'. Kemudian qiyas apa? Qiyas itu menyamakan hukum antara satu hukum dan hukum lainnya, jadi sama. Paham ya? Nanti akan bahas di dalam usul fikih itu. Udah istirahat ya, mungkin ini saja kita tutup. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Ayo cepat. Ya, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang fikih, ya. Sekarang kita harus mengetahui dulu apa sih perbedaan fikih dan usul fikih, ya. Siapa yang tahu perbedaannya antara fikih dan usul fikih? Tadi saya Ustaz singgung sedikit. Apa perbedaan fikih dan usul fikih? Hah? Ya. Fikih ya, di sini farku perbedaan antara fikih dan usul fikih. Ya, kenapa kita membahas tentang perbedaan ini? Karena kita harus membedakan, tahu yang mana itu fikih dan usul fikih. Selama ini kita belajar bab sholat, bab puasa itu masuknya fikih, ya. Usul fikih mungkin nanti kalian akan lebih jelas di kelas 12. Adapun perbedaannya adalah yang pertama,
Ya, di sini perbedaan antara fikih dan usul fikih. Adapun dalil-dalil yang dibahas atau membahas tentang fikih itu dia tafsil. Tadi ya udah kita jelaskan. Apa dia tafsil? Terperinci. Ya. Seperti tadi aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, itu semua terperinci. Adapun dalil-dalil yang dibahas di dalam ilmu usul fikih itu ijmaliyah. Apa ijmaliyah? Apa? Global, ya. Global seperti la dorora wala diror, ya. Dan seterusnya, ya. Misalkan ada pembahasan tentang usul fikih bahwasanya al-amru yaqtadi al-wujub. Apa ini? Al-amru, setiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Itu dia termasuk di dalam ilmu apa? Perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Itu masuk ilmu fikih apa? Ilmu usul fikih. Usul fikih. Kenapa? Ya, karena dia umum, global. Jadi setiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban, bukan sunnah. Ya, wajib. Setiap perintah pada asalnya menunjukkan kepada kewajiban, ya. Maka ketika disebutkan akimu itu adalah fi'il amar, maka menunjukkan kepada kewajiban. Adapun yang menunjukkan kepada sunnah nanti ada dalil yang mengubahnya. Kalau misalnya kita disebutkan tadi wa aqimus shalah, itu masuk dalil tentang apa? Tentang fikih apa usul fikih? Bukan sholat. Tentang fikih. Kenapa? Karena tafsil. Paham ya perbedaannya? Ya, di sini perbedaan yang kedua antara fikih dan usul fikih, bahwasanya fikih dia selalu berhubungan, ya ta'arud, maksudnya menunjukkan atau membahas tentang masail, tentang masalah-masalah. Contohnya kalau kita belajar fikih, pasti di dalam kitab kita ada tentang wudu, tentang sholat, tentang zakat, itu semuanya masalah. Kalau misalnya bagaimana zakat kambing, bagaimana tentang mengeluarkan zakat nisabnya, misalkan sholat, bagaimana cara sholat, wudu dan seterusnya, itu termasuk masalah, ya, termasuk kepada masalah. Adapun usul fikih dia tidak banyak berhubungan dengan masalah, ya. Contohnya kita tadi ya, al-amru yaqtadil wujub misalnya. Pelajaran usul fikih tentang perintah. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya, udah itu aja yang kita pahami. Dalilnya adalah tadi banyak dalilnya. Ya, itu aja yang kita pahami. Enggak kita masuk ke dalam sholat, perintah zakat, enggak. Kalau kita udah masuk ke dalam perintah sholat, perintah zakat, masuknya nanti ke fikih, ya. Yang pertama, yang mana ini? nah ini tuh, yang bahasa Indonesia. Ini. Ya, ta'arud itu berhubungan. Ya, berhubungan atau membahas. Ya. Jadi kalau fikih dia masuk ke masalah, kalau usul fikih nggak masuk ke masalah, paham ya? Nggak masuk ke masalahnya. Misalnya an-nahyu
yaqtadil haram, ayat tadi at-tahrim ya. Larangan itu menunjukkan kepada keharaman. Udah sampai situ aja kita pahami. Itu usul fikih. Tapi kalau kita udah masuk ke haramnya berzina, haramnya mencuri, itu masuknya ke fikih. Paham ya? Itu dia. Perbedaan antara fikih dan usul fikih yang dah cuma 2 aja perbedaannya. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin kelas 12 kalian pelajari usul fikih. Di sini siapa yang Ustaz tadi pas perkenalan nggak ada sebutkan, siapa yang mau lanjut ke syar'i apa ke umum? Coba satu-satu dulu tadi. Lanjutnya kemana? Misalnya kalau udah lulus dari Nuha ke syar'i, lipiyah, atau ke umum, ke Unimed, USU, kemana? Coba dari Davi. Syar'i, kemana rencananya? Ya, kalau Umar? Umum. Rencananya mana? USU? ITB di Bandung. Ya, Masya Allah. Kalau Pak Adel? Umum. Ke ilmu apa biasanya? Sukanya? Olahraga. Kalau itu siapa nama tadi? Oh, Haidir. Ya, kemana? Ke umum. Di mana? USU. Kalau itu yang belakang siapa? Raffi. Umum juga. Jadi yang syar'i baru 1 ya. Kalau Muas? Umum. Kemana? USU minimal. Maksimal? Ya, amin. Kemudian setelahnya umum. Mana? IPB, Institut. Ya. Kemudian syar'i apa umum? Umum. Kemana? Jadi cuman syar'i cuma 1 ya. Ya, jadi kita belajar ini kalau mau mendalami nanti pas kuliah. Tapi kalau ini cuma perkenalan aja ya. Perkenalan tentang ilmu agama. Jangan pula nanti kita nggak ada dasarnya, udah masuk umum, masuk universitas umum, nanti kena subhat sana sini. Akidahnya jadi entah kayak mana-mana ya kan. Nah, itu dia pentingnya kita belajar agama pada saat SMA. Ya, itu dia tadi perbedaan antara fikih dan usul fikih. Udah ditulis ini, tulis dulu. Tulis dulu 5 menit. Ya, dan ilmu fikih itu mencakup kepada 4 hal. Ya. Ilmu fikih, mana tadi ya? Sini ya. Ilmu fikih berdebu. Ilmu fikih itu mencakup kepada ini aja. 4 hal. Ya, karena kita mau masuk ke dalam tadi fikih. Yang pertama apa? Al-ibadah, tentang ibadah. Jadi kalau ada permasalahan fikih seperti thaharah, salat, zakat, haji, puasa, itu maksudnya ke ibadah. Kedua, al-muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat itu sosial atau berniaga. Misalkan kita pinjam meminjam, jual beli, ya, hutang piutang, kemudian wakaf, itu semua masuknya kemana? Ke muamalah, ya, bukan ibadah tapi fikihnya, tapi muamalah, ya, masuk pembahasan muamalah, ya. Kemudian al-munakahat. Munakahat, apa itu munakahat? Tentang pernikahan, ya. Maka fikih nikah itu 1/4 dari fikih. Misalnya nanti ada istrinya minta cerai atau tentang zihar, ya.
tentang apa dan seterusnya. Pernikahan, akad, nah itu masuknya kepada munakahat. Ya. Kemudian yang terakhir al-jinayat. Al-jinayat itu tentang pidana. Kalau bahasa Indonesia pidana. Tentang hukum, bagaimana hukum orang mencuri, potong tangannya segini apa segini dan seterusnya. Bagaimana hukum orang berzina, dirajam, kalau dia udah nikah dirajam, kalau belum nikah dia dicambuk dan seterusnya. Itu tentang jinayat. Paham ya? Bagaimana kalau orang membunuh tidak sengaja, kalau membunuh sengaja, itu masuknya ke dalam fikih jinayat. Ya, maka kebanyakan fikih kalau pemula kita masuknya ke ibadah dulu ya kan, tentang sholat. Nah, kalian dulu masih pemula-pemula aja ya. Kemarin kita udah mau masuk nikah ya, setelah haji itu ya. Ya, habis itu baru muamalat, baru jinayat. Ya. Dan jinayat dan muamalat ini nanti dia bisa, dan munakahat ini, tiga ini dia bisa masuk nanti kalau misalnya udah sarjana, kalau misalnya di STDI kan ada tentang hukum perdata, nanti dia bisa masuk ke peradilan agama, nanti jadi hakim ya. Hakim itu harus tahu tentang munakahat, tentang jinayat ya, dan tentang muamalat. Nanti ada orang bersengketa, istrinya minta cerai, nah itu hakimnya harus tahu tentang fikih ini ya. Itu dia. Jadi orang yang pelajari fikih bukan jadi ustadz aja, jadi tentang fikih ceramah enggak. Itu dia bisa jadi hakim atau kerja di peradilan negeri, peradilan agama dan seterusnya. Paham ya? Itu ditulis dulu. Udah tulis? Udah tulis yang Raffi? Udah. Yang ini udah kan atas? Ya, sekarang kita membahas tentang syariah. Tarikh fikih Islami, kita akan membahas tentang syariah. Apa sih? Tadi kalau kita udah membahas fikih, apa itu syariat? Syariah. Ya. Syariah dari kata syara'a yasra'u. Secara bahasa ya. Syara'a yasra'u syariatan. Atau mensyariatkan. Akan tapi apa sih arti dari syariat?
Kebanyakan orang bilang syariat itu ke dalam fikih kan, ke dalam fikih tentang syariat Islam, fikih Islam. Akan tapi ada perbedaannya. Secara bahasa adalah dari kata syara'a yasra'u, artinya adalah nahjut thoriq, maksudnya adalah jalan atau jalan tujuan dan seterusnya. Ya, syariah adalah jalan atau thoriq, ya, atau cara, ya, atau tujuan yang jelas, itu dia syariah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj." Setiap umat akan kami jadikan syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda antara syariat Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Muhammad, berbeda-beda syariatnya. Ya, contohnya kayak dulu di zaman Nabi Nuh, harta rampasan perang itu dikumpulkan, habis itu nggak diambil, ya, dibiarkan, terus ada petir dari langit langsung diambil, maksudnya ghanimah itu dikembalikan kepada Allah. Ya. Akan tapi di zaman Nabi Muhammad, di umat Nabi Muhammad, ghanimah boleh dinikmati. Paham ya? Apa itu ghanimah? Ya, boleh dinikmati, ya. Kan tapi di zaman Nabi Nuh enggak, maka itu berbeda-beda. Nah, itu dia. Maka juga manhaj nahjun ini dari kata manhaj, ya. Maka kok kita dibilang nanti manhaj salaf itu apa sih? Itulah dia, apa, cara beribadah. Paham ya? Cara beribadah. Kemudian secara istilah, ya, secara istilah syariat adalah thoriq atau jalan, ya, cara beribadah kepada Allah, ya. Secara bahasa dari apa? Syariat adalah jalan. Adapun secara istilah adalah jalan, ya, yang lurus atau cara beribadah kepada Allah, ya, caranya, ya. Maka misalnya cara beribadah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah misalkan mengambil hadis-hadis yang sahih saja, tidak mengambil hadis yang dhaif. Nah, berbeda dengan ahlul bidah, banyak mengambil hadis dhaif misalkan, ya, dan seterusnya. Yang mustaqim, yang lurus, fid dunya, ya, pada saat di dunia, ya, untuk menyampaikannya kepada akhirat, maksudnya menyampaikan kepada akhirat, kepada jalan yang lurus, ya, jalan lurus di akhirat, surga. Paham ya? Itu dia. Itu dia. Jadi kalau ada dikatakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu, ya, meyakini bahwasanya Allah di atas. Nah, bukan di mana-mana. Nah, itu dia bedanya manhajnya. Itu Inallah, ya, al-mustaqim fid dunya
liyusilahu ilal akhirah. Paham sampai sini? Dan syariat ini dia lebih umum daripada fikih. Paham ya? Syariat ini lebih umum daripada fikih. Contohnya ini fikih. Ya. Ini syariat. Paham ya? Kenapa lebih umum? Karena syariat itu terbagi dua, yaitu i'tiqad dan amal. Paham ya? Kalau nanti di dalam Al-Quran misalnya mengatakan tentang Allah berada di atas ars, maka itu masuknya kepada i'tiqad, tapi itu termasuk syariat, berarti masuknya akidah. Paham ya? Mana? Nomor 2 itu istilahnya. Jalan ya menuju kepada Allah, jalan yang lurus yang menuju kepada Allah, maksudnya cara beribadah yang lurus kepada Allah. Di dunia ya, untuk menyampaikannya kepada akhirat. Ya, maka kalau ditanya apa bedanya fikih dan syariah, maka fikih itu lebih khusus daripada syariat. Syariat lebih umum daripada fikih. Kenapa? Karena syariat itu mencakup akidah dan fikih. Kalau fikih itu termasuk dari syariat, ya. Dan syariat terbagi antara fikih dan akidah. Paham ya sampai sini? Maka ketika ada dalil dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad, itu masuk fikih apa akidah? Akidah. Ya. Kalau misalkan disebutkan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas shalat, masuknya fikih. Kalau disebutkan surat Al-Mujadilah apa? Qad sami Allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha, itu masuk fikih apa akidah? Akidah, ya. Alladzina yudhahiruna nisa, alladzina gimana? Siapa yang hafal? Al-Mujadilah ayat 2. Alladzina yudhahiruna nisaikum. Ya, itu tentang zihar, ya, tentang zihar. Nah, itu masuk fikih apa akidah? Fikih, ya, pembahasan nikah itu. Walladzina yuzahiruna minkum min nisaihim, ya. Itu dia termasuk fikih. Jadi ada dua, paham ya? Jadi kita harus bisa membedakan antara dalil-dalil itu. Ini masuk ke akidah, masuk ke fikih dan seterusnya, ya. Bahkan kita ada yang mengatakan bahwasanya isi Al-Quran itu ada 3, antara fikih, akidah dan kisah, ya. Banyak kisah seperti kisah Nabi Musa, kisah Ali Imran, kisah apa lagi, kisah Nabi Yusuf dan seterusnya. Paham sampai sini? Coba jelaskan yang paham. Ya, nanti terakhir Ustaz jelaskan ya. Jam terakhir nanti Ustaz terangin dikit, habis itu Ustaz jelaskan. Mungkin ini saja. Sampai jam berapa kita? Ya, udah habis ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjasnya ada main bola? Ada. Mana ada? Bola